Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erni Supriyanti dari kelas 2 PHP di Universitas Said Jakarta dengan jurusan Manajemen Keuangan. Berikut di sini saya ingin mempresentasikan PT Jeko Donat & Coffee terhadap konsumen. Berikut saya jelaskan sekilas tentang sejarah PT Jeko Donat & Coffee. Didirikan oleh Johnny Andrean yang sebelumnya terkenal sebagai pengusaha salmon sukses. Sejak tahun 2003, ia aktif mengembangkan Jeko adalah produk dalam negeri dengan menggunakan konsep dari luar negeri dan disempurnakan dengan modernisasi dan kualitas yang terbaik. Dalam mempersiapkan waktunya sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama. Selama 3 tahun, Johnny Andrean dan timnya mempelajari tentang bisnis donat, sehingga pada tanggal 26 Juni 2005, Jeko mulai beroperasi pertama kali di Supermall Karawaci, Tangerang. Dalam waktu setahun, Jeko telah mempunyai 16 gerai, 17 gerai terdapat di Jakarta dan sisanya di Bandung, Surabaya, Makassar, dan Pekanbaru. Dalam waktu dekat, mereka akan buka di Palembang, Batam, Manado, Bogor, Medan, dan Bali. Dan ada keinginan juga untuk go internasional, sehingga pada tahun 2007 dengan pilihan lokasi di Australia, Hong Kong, dan Singapura. Untuk strategi marketingnya sendiri, PT Jeko Donat menjadi berbeda dari produk donat lain di tanah air karena diposisikan sebagai produk lifestyle dan disasarkan untuk konsumen dari segmen menengah ke atas dengan gaya hidup dinamis, muda, dan modern. Untuk menggarap segmen pasar ini, Jeko membuat donat yang tidak mengenyangkan, lebih tipis dan teksturnya lebih lembut, bisa dimakan kapan saja dan di mana saja, sehingga lebih cocok disebut sebagai cemilan atau makanan selingan makanan besar. Dari sisi harga, Jeko cukup kompetitif. Jeko memakai strategi experiential marketing. Untuk harga Jeko Donat & Coffee-nya sendiri sangat bervariasi sehingga sangat menarik minat konsumen dengan harga satuan 8.500 per pieces donat, sehingga jauh lebih murah jika konsumen membeli donat lusinan, yaitu dengan harga satu lusinnya 86.000 dan dua lusinnya 135.000. Begitu pula juga ada donat kulisan atau yang lebih crunchy yang ditawarkan dengan satu lusin Jeko Donat dengan harga 86.000 sama halnya dengan harga donat yang besar. Kenapa? Karena dengan bahan yang berbeda dan sedikit lebih crunchy untuk dimakan. Adapun harga mini donat satu boxnya isi 2 lusin dengan 12 varian rasa dengan harga 49.000 dan ada paket donat setengah lusin plus satu box mini donat dengan harga 91.000 sehingga konsumen bisa menikmati donat yang besar dan mini donatnya. Untuk harga minuman sendiri juga sangat bervariasi. Berikut saya jelaskan sebagian minuman yang sering dibeli oleh konsumen. Yang pertama adalah coklat dengan ukuran yang paling kecil 30.000, yang medium 34.000, dan yang paling besarnya 38.000. Yang kedua adalah cappuccino atau cappuccino dengan ukuran yang paling kecil 26.000, yang medium 31.000, dan yang paling besarnya 35.000. Yang ketiga ada caramel cappuccino yang dengan ukuran paling kecil 35.000, yang sedang 39.000, dan yang paling besar 43.000. Ada juga yang keempat adalah Thai tea, ukuran paling kecil 24.000, yang sedang 28.000, dan yang paling besar 32.000. Yang pertama adalah produk. Untuk produk yang dikeluarkan oleh Jeko sangat banyak dan bervariasi sehingga sangat menarik minat konsumen dengan harga yang ditawarkan 8.500 per pieces donat tersebut dapat lebih mahal dibandingkan dengan donat kompetitor lainnya. Hal tersebut dapat disebabkan karena bahan dan kualitas produk itu sendiri. Pertama adalah donat. Jenis donat yang di Jeko sangat bervariasi dan bermacam rasa sehingga menarik daya beli konsumen. Yang paling dibeli oleh konsumen yaitu donat Al Capone dengan taburan cerupan white coklat dan kacang almond, dan donat tiramisu yaitu dengan cerupan coklat tiramisu dan diisi dengan krim tiramisu. Yang kedua ada kopi. Untuk kopinya sendiri juga sangat bervariasi dan bermacam rasa, ada yang minuman hot, ice, dan frappe atau yang di blender. Untuk minuman hotnya sendiri yang best seller adalah cappuccino
dengan espresso dan flash mill yang di steam dan dibentuk red art tergantung masing-masing baristanya. Dan di setiap pembelian minum juga mendapatkan donat gratis, yaitu donat glaze dengan topping gula madu cair sehingga cocok untuk disantap dengan minuman kopi hangat. Yang ketiga ada Jeko atau yang sering kita dengar dengan sebutan frozen yogurt. Di Jeko pun sendiri ada dua macam jenis frozen yogurt, yaitu yang original atau plain dan ada juga yang green tea. Tapi untuk yang green tea tidak semua outlet Jeko ada, hanya ada beberapa outlet saja, yaitu di Jeko Fruit Village sebagai contoh. Untuk yogurtnya ditawarkan dengan untuk yang single 1 topping dengan harga 23.000, dan untuk yang couple 2 topping 34.000, dan untuk yang sharing 3 topping 43.000. Dan ada juga yang di takeaway yaitu to go untuk 5 topping dengan harga 55.000. Dengan maksimal dalam perjalanan 9 jam. Untuk toppingnya adalah jenis buah dan topping kering, yaitu buah peach, longan, anggur, strawberry, nata de coco, crunchy, dan blueberry sauce, dan lain-lain. Yang keempat adalah jetar. Untuk jetarnya sendiri ada 2 rasa, yaitu coklat dan keju dengan harga satuan 20.000, dan untuk 3 piecesnya 50.000, dan untuk setengah lusinnya 90.000. Yang kelima ada cookies. Untuk cookiesnya ada berbagai macam rasa dan beda pula harganya. Untuk cookies karamel almond dengan harga 79.000, dan golden ascent 99.000, cheesy rice 99.000, dan starch choconya 79.000. Dan ada juga kacang mede dengan 2 jenis, yaitu jenis crunchy dan original dengan harga 52.000. Yang kedua adalah tempat. Untuk tempatnya sendiri, Jeko memiliki fasilitas tempat yang nyaman sehingga konsumen betah untuk berlama-lama stay di gerai Jeko. Di sana disediakan fasilitas Wi-Fi dengan desain tempat dan warna yang modern sehingga cukup incredible serta musik jazznya yang enak didengar. Juga menerapkan konsep dapur terbuka. Dengan adanya konsep yang sedemikian rupa, banyak dari pengunjung yang datang membeli produk sekaligus memanjakan mata luarnya. Untuk pendistribusiannya sendiri, Jeko memilih untuk mendistribusikan produknya di mall-mall karena segmennya adalah menengah, dan Jeko hampir selalu mengincar posisi hook, atau setidaknya di area pintu masuk sehingga dapat berseberangan dengan saudaranya Bretok. Sehingga ketika pengunjung mall itu masuk akan langsung terlihat outletnya. Atau bisa juga melalui website khusus yaitu www.jekodonat.com yang menyediakan berbagai macam menu-menu di dalamnya dengan konten yang lengkap. Jeko juga memiliki akun Twitter untuk media promosi yang sangat inovasi. Jeko sangat sering melibatkan dirinya dalam berbagai macam event yang terselenggara, seperti contohnya terlibat dalam film-film pendek sehingga masyarakat akan semakin berbaur dan mengenal Jeko beserta produk-produknya. Selain berpartisipasi dalam event, Jeko juga sering melakukan promosi melalui media sosial seperti halnya contoh di Instagram dengan nama Instagramnya @jeko_indonesia sehingga konsumen dapat lebih mudah melihat promo-promo atau updatean terhadap Jeko Donat sendiri. Selanjutnya itu target utama Jeko adalah kaum muda dan keluarga yang usia anggota keluarga kurang dari 55 tahun. Ini bisa kita lihat dari desain counter Jeko dan kemasan produknya yang berwarna cerah dan sesuai dengan kalangan konsumen menengah ke atas. Selanjutnya itu visi dan misi Jeko Donat & Coffee. Untuk visinya sendiri yang pertama membentuk Jeko Donat & Coffee sebagai internasional premium donat and coffee brand terkemuka. Yang kedua, menjadi trendsetting lifestyle dalam donat and coffee brand. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang tepat bagi orang-orang yang tepat dalam meraih cita-cita mereka. Selanjutnya, untuk misinya sendiri, yang pertama menyediakan kualitas premium donat atau kopi. Yang kedua, mendorong karyawan dalam meraih cita-cita. Yang ketiga, mendapatkan pelanggan sebagai prioritas. Yang keempat, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, menyediakan tempat yang sempurna untuk bersantai.
Yang keenam, memperlakukan setiap orang dengan hormat dan bermartabat. Pendapat saya terkait visi dan misi tersebut, dan ini sudah sesuai dengan strategi pemasaran dari sisi produk, harga, distribusi, dan promosi yang dilakukan oleh PT Jeko Donat & Coffee selama ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.